Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpian kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku yang mengeluarkan serpian kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpian kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hati bertobat, mulut penuh berkat. Mari kita merefleksikan diri, melihat diri, jujur. Setiap hari, manakah lebih banyak keluar dari mulut kita? Kata pujian atau makian, hal yang positif atau negatif, berbohong atau jujur, penuh berkat atau penuh kutukan. Ada peribahasa, lidah lebih tajam dari pedang. Kalau mulut kita sering mengucapkan kata buruk, maka hati kita jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas bab 6 ayat 45. Orang tidak bisa melihat tentu tidak memiliki kemampuan menunjukkan jalan. Orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Bila terjadi maka resikonya mengerikan, terjerumus. Pertanyaannya, apakah aku betul-betul jeli melihat arah yang benar dan mewaspadai bahaya? Ada ajakan untuk jujur mawas diri, juga ajaran untuk tidak merasa tahu segalanya, bahkan sindiran, aku ini boleh jadi buta
tidak melihat dengan jelas. Maka berupayalah agar memiliki wawasan yang sehat lebih dahulu, memiliki hati yang damai dahulu, sebelum mulai menuntun orang lain. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Pasti keduanya akan tersesat. Lukas bab 6 ayat 39. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita ini lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada kelemahan diri sendiri. Maka pengajaran Yesus tadi terang benderang. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar kayu, serpihan kayu dari mata saudaramu. Lukas 6 ayat 42. Pengajaran ini mengajak kita untuk bercermin, untuk berkaca. Mari kita jujur. Apa penglihatanku terhalang oleh balok pikiran, serta keyakinan kita sendiri yang membuat kita tak mampu melihat yang baik dalam diri orang lain. Malah kita merasa perlu menolong orang dengan mengeluarkan serpih kecil di mata orang lain. Tetapi serpih kecil itu sebetulnya hanya proyeksi dari balok yang membutakan mata kita sendiri. Kelemahan kecil orang lain itu yang sering kita omongkan, kita bicarakan, sesungguhnya kelemahan kita yang jauh lebih besar. Mari kita jujur, mari kita menghidupi kebaikan, maka perbuatannya akan membuahkan yang baik. Sulit bagi mereka yang beritikat buruk, yang punya niat jahat untuk menghasilkan buah yang baik. Kita diajak untuk cerdas, pandai memeriksa diri, mawas diri sekaligus rendah hati. Mari kita menjaga kesucian hati supaya kita punya mulut yang penuh berkat. Kalau kita betul mampu menghasilkan buah yang baik, menghasilkan hal-hal yang dapat dinikmati orang lain, begitulah pertanda kita mengimani Tuhan. Syukur puji Tuhan juga kalau itu membuat orang lain peka akan hal-hal yang patut dihindari. Hari Rabu besok kita akan memasuki Rabu Abu, memasuki masa Prapaskah. Bapa Suci mengajak kita untuk pantang dan berdoa untuk Ukraina yang sedang diserang oleh Rusia. Masa Prapaskah, masa bertobat. Dengan doa, puasa, pantang, dan amal kasih, semoga hati kita bertobat dan mulut kita penuh berkat dengan tangan kita yang selalu melayani. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.